teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai administrasi pendidikan. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama dasar-dasar administrasi pendidikan, kemudian yang kedua itu ada dimensi administrasi pendidikan, dan yang ketiga itu ada 8 standar administrasi pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama mengenai dasar-dasar administrasi pendidikan. Sebelum itu kita harus mengetahui arti dari administrasi itu sendiri. Secara etimologis, asal-usul kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas 2 kata, yaitu ad berarti kepada dan ministro berarti melayani. Jadi, administrasi berarti pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Dari pengertian ini kita dapat bisa simpulkan mengenai administrasi pendidikan adalah sebagai pelayanan atau pengabdian kepada pendidikan. Dalam kalimat lain kita bisa artikan administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Menurut para ahli mengenai administrasi pendidikan itu sendiri, menurut Dr. Radas M. Ngalim Purwanto, mengenai pengertian administrasi pendidikan adalah seluruh proses pengarahan dan integrasi segala sesuatu, baik personal, spiritual, dan material yang berkaitan dengan tercapai tujuan pendidikan. Kemudian menurut Dasuki N. Sumantri, definisi administrasi pendidikan adalah supaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Menurut Depdiknas RI, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, dan spiritual demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan optimal pendidikan. Karena sekolah merupakan subsistem dari pendidikan nasional, maka tujuan administrasi pendidikan dilaksanakan di sekolah mempunyai 3 macam jangkauan, yaitu tujuan jangka pendek, yang kedua ada tujuan jangka menengah, dan yang ketiga ada tujuan jangka panjang. Untuk tujuan yang jangka pendek, pada hakikatnya administrasi pendidikan di sekolah adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengolahan komponen instrumental pada proses pendidikan yang terdiri komponen siswa, pegawai, guru, sarana dan prasarana, organisasi, pembiayaan, kurikulum, tata laksana atau tata usaha, serta hubungan masyarakat. Untuk jangka menengah, agar tujuan jangka pendek dilakukan itu tidak salah arah, perlu berorientasi kepada tujuan jangka menengah, yaitu tujuan institusional setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah. Jadi, tujuan jangka pendek harus disesuaikan dengan tujuan institusional. Tujuan institusional pendidikan untuk semua tingkat dan jenis sekolah telah dibakukan oleh pemerintah. Kemudian untuk jangka panjang, semua jangka menengah yang akan dicapai harus mendukung tercapai tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu tujuan nasional. Karena itu, kegiatan administrasi pendidikan di sekolah dalam jangka panjang hendaknya akan mendukung tercapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komponen administrasi pendidikan, yaitu ada 6 macam, yaitu komponen administrasi pendidikan kurikulum atau pengajaran, administrasi pendidikan personal sekolah, administrasi pendidikan murid, kemudian yang keempat ada administrasi pendidikan tata laksana atau ketatausahaan, kemudian yang kelima ada administrasi pendidikan sarana pendidikan, dan yang terakhir adalah administrasi pendidikan hubungan sekolah dengan masyarakat. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu administrasi pendidikan kurikulum. Yang dimaksud administrasi pendidikan kurikulum yaitu adalah kegiatan yang menitik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Dalam kurikulum pada garis besarnya diperinci dalam beberapa program pendidikan, yaitu untuk sekolah-sekolah umum. Program pendidikan itu meliputi 3 macam, yaitu program pendidikan umum, program pendidikan akademis yang memberikan dasar-dasar untuk melanjutkan studi, dan yang ketiga adalah program pendidikan keterampilan. Kemudian, untuk setiap program memperoleh alokasi waktu tertentu, yakni beberapa jumlah jam pelajaran per minggu untuk setiap kelas dan beberapa jam pelajaran untuk setiap bidang studi pada kelas tertentu. Kegiatan administrasi kurikulum dapat dibedakan 2 macam, yaitu kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru meliputi pembagian tugas mengajar, kemudian pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler, dan yang terakhir ada koordinasi penyusunan persiapan mengajar. Untuk kegiatan yang berproses belajar mengajar itu meliputi penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program rencana berdasarkan satuan waktu tertentu, yaitu catur bulan, semester, dan tahunan, kemudian ada pengisian daftar kemajuan murid, kemudian ada penyelenggaraan evaluasi belajar, kemudian ada laporan hasil evaluasi, dan yang terakhir ada kegiatan bimbingan penyuluhan. Kita akan membahas mengenai administrasi personal sekolah yang disebut
personal sekolah diantaranya adalah kepala sekolah, guru, tata usaha, penjaga atau tukang kebun sekolah. Kepala sekolah memberi tugas dan tanggung jawab pada masing-masing personal sekolah tersebut sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Administrasi personal sekolah diantaranya adalah daftar personal, kemudian ada daftar hadir guru, kemudian ada buku ekspedisi dan buku catatan rapat sekolah. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan gedung atau bangunan sekolah. Kemudian kita akan membahas mengenai administrasi pendidikan murid. Administrasi pendidikan murid itu sendiri adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan dengan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada administrasi pendidikan tata usaha. Pada umumnya, pegawai tata usaha hanya berperan sebagai juru kelola administrasi sekolah yang berkaitan dengan pengolahan data peserta didik, data pendidik, dan tenaga pendidik, persuratan arsip, administrasi sarana prasarana, dan administrasi sarana pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 079/1975 mengenai sarana pendidikan terdiri dari 3 macam kelompok, yaitu bangunan dan perabot sekolah, kemudian ada alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga laboratorium, dan yang ketiga ada media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual menggunakan alat terampil. Kemudian yang keenam ada hubungan sekolah dengan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi mengatur hubungan sekolah dengan orang tua murid, memelihara hubungan baik dengan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau BP3, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi sosial. Kemudian yang keempat, memberi pengertian kepada masyarakat tentang sanksi sekolah melalui bermacam-macam teknik komunikasi, yaitu majalah, surat kabar, atau mendatangkan manusia, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dan tata kerja kelembagaan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, terdapat pada pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebutkan pada bab 1 pasal 1 ayat 3. Yang kedua, ada pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan kelembagaan penjaminan mutu pendidikan pada pasal 1, yakni bahwa pemerintah memperhatikan lembaga pendidikan supaya mutu pendidikan yang dilaksanakan itu berkualitas. Kemudian yang ketiga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pada pasal 2 tentang pegawai negeri dan pada pasal 3 tentang pegawai negeri sipil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab yang kedua tentang dimensi administrasi pendidikan. Dimensi administrasi pendidikan akan mempengaruhi efektif dan keefektifan serta keefisienan dalam sekolah. Yang pertama adalah dimensi sosial dan budaya. Indonesia memiliki banyak keragaman sosial dan budaya untuk setiap daerahnya. Otomatis secara administrasinya perlu dibedakan dalam menyeragamkan pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dimensi proses belajar secara efektif. Dimensi ini perlu diadministrasikan dengan baik karena agar pengajaran dan pelajaran harus disiapkan secara optimal. Contoh, seorang TNI memiliki senjatanya adalah pistol. Sedangkan untuk seorang guru senjatanya adalah suatu perangkat belajar. Perangkat belajar itu berisi tentang PP, silabus, program kerja, program harian, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada dimensi ekonomi dan pembiayaan. Sekolah harus transparan dan harus memaksimalkan pembiayaan yang ada yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa program pemerintah yang diberikan salah satunya adalah mengenai dana BOS. Jika kita lihat bahwa mekanisme dana BOS dilihat dari jumlah kuantitasnya, siswa yang menerima semakin banyak. Kemudian yang keempat, ada perilaku organisasi dalam dimensi pendidikan. Yang kelima, ada dimensi politik. Politik masuk ke dalam dimensi administrasi pendidikan. Dalam dunia politik, pendidikan di Indonesia berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Semua undang-undang yang diatur dalam Kemendikbud
harus diikuti. Umumnya setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum. Kemudian yang keenam itu ada dimensi hukum dan profesi. Sebelum seseorang menjadi dan memiliki sebuah profesi sebagai guru, maka mereka harus melalui program PPG terlebih dahulu sebagai suatu syarat dapat mengajar. Kemudian yang ketujuh, ada dimensi pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah seorang guru. Guru harus meningkatkan kualitas profesionalnya dan keterampilannya dalam mengajar di kelas secara optimal. Nah, yang terakhir adalah dimensi informasi teknis. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saya, Nita Fauzia, tentang 8 standar administrasi pendidikan. Nah, apa sih standar administrasi pendidikan itu? Menurut Max Monroe pada tahun 2018, menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia diatur dengan cara membuat 8 standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah yang ada. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga pemerintah menerapkan standarisasi ini ke sistem pendidikan yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pendidikan di Indonesia. Nah, 8 standar ini ada yang pertama standar isi, kedua ada standar kompetensi lulusan, ketiga standar proses pendidikan, keempat standar sarana dan prasarana, lalu ada standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk standar penilaian pendidikan di poin 7 ini, dengan standar proses pendidikan di poin 3 dan standar isi di poin 1 itu sangat berkesinambungan. Dilihat dari persiapan proses pembelajaran dan hasil pembelajarannya. Lalu ada standar kompetensi lulusan di mana dilihat dari kualitas siswa yang telah lulus dari suatu sekolah. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana ini biasanya paling minim, terutama di daerah-daerah, sehingga perlu diperhatikan lebih. Lalu ada standar pengelolaan yang berupa izin tanah, izin bangunan, pajak, dan lain sebagainya di suatu sekolah yang sudah sesuai dengan seharusnya. Lalu ada standar pembiayaan pendidikan, di mana sekolah harus transparansi akan pengelolaan keuangan di sekolahnya, baik kepada pihak sekolah, komite, maupun ke orang tua. Nah, bentuk transparansinya ini, pihak sekolah dapat memajang tentang pembiayaan dan pengelolaan keuangannya ini pada papan pengumuman di sekolah masing-masing. Selanjutnya itu yang ke-8 adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, berkaitan dengan guru, tata usaha, dan lain sebagainya. Contohnya, dilihat dari 20 guru yang ada di sekolah itu berapa persen sih yang linier? Linier dimaksud yaitu sesuai dengan ijazah yang diampu dengan bidang studi yang diajarkan. Jadi sekolah itu yang bagus adalah standar pendidik dan pendidikannya itu sesuai dengan kapasitas gurunya. Contoh lagi, ada dari 20 guru dengan 50% dari guru tersebut itu sudah bergelar S2. Kalau sudah begitu, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas sekolah tersebut sudah bagus. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.